Assalamualaikum anak-anak. Nah, materi ini akan Ibu menjelaskan latihan soal dan beberapa materi gerak lurus GLB dan GLBB. Kalian masih ingat kan materi minggu lalu mengenai gerak benda? Ibu akan menjelaskan kembali supaya kalian ingat ya. Gerak benda adalah gerak perpindahan suatu benda dari posisi awal ke posisi tempatnya bergerak atau posisi akhir. Lintasan benda bergerak ada bermacam-macam, diantaranya ada lintasan lurus, lintasan melingkar, dan lintasan parabola. Nah, khusus untuk SMP, pembahasan gerak benda hanya seputar lintasan gerak lurus. Benda dikatakan bergerak jika terjadi perubahan posisi atau perubahan benda. Nah, jika kita melihat suatu benda seolah-olah bergerak seperti kita berada di dalam mobil dan kita melihat ke arah luar dan pohon terlihat seperti pohon itu berjalan, tetapi sebenarnya bus yang bergerak yang kita berada di dalamnya. Nah, untuk jarak dan perpindahan ini berbeda ya. Kalian harus ingat, jarak adalah panjang lintasan yang ditempuh oleh benda bergerak dalam waktu tertentu. Sedangkan perpindahan adalah perubahan kedudukan dalam waktu tertentu. Nah, dari latihan soal di akhir video minggu lalu, ada beberapa latihan soal. Nah, yuk kita bahas. Nah, latihan soal yang pertama, sepeda motor melaju sejauh dari bengkel ke arah selatan sejauh 6 km, kemudian berbelok ke arah timur sejauh 8 km menuju rumah sakit. Nah, pertama sepeda motor bergerak ke arah selatan, berarti ke arah bawah ya, sejauh 6 km. Kemudian berbelok ke arah timur, berarti berbelok ke arah kanan, sejauh 8 km. Nah, A, tentukan jarak yang ditempuh sepeda motor dari bengkel ke rumah sakit. Nah, berarti kalau jarak adalah panjang lintasan, berarti dari titik A ke titik B, kemudian dari titik B ke titik C. Kita jumlahkan panjang lintasannya dari A ke B adalah 6 km dan B ke C adalah 8 km. Jadi jarak yang ditempuh 6 ditambah 8 hasilnya 14 km. Kemudian yang B, tentukan perpindahan motor dari bengkel ke rumah sakit. Nah, perpindahan adalah perubahan kedudukan dari posisi awal ke posisi akhir. Berarti posisi awalnya di titik A dan di posisi akhirnya di titik C, maka yang dicari adalah perpindahan A ke C. Tanda panah hijau ya. Nah, berarti perpindahan AC ini membentuk segitiga, maka kita menggunakan rumus segitiga Pitagoras ya, di mana AC sama dengan akar dari AB kuadrat ditambah BC kuadrat sama dengan akar AB-nya adalah 6 km, berarti 6 kuadrat ditambah BC kuadrat 8 kuadrat, maka sama dengan 6 kuadrat adalah 36 ditambah 8 kuadrat adalah 64. 36 ditambah 64 adalah 100, jadi akar 100 adalah 10. Maka perpindahan A ke C adalah 10 km. Selanjutnya mengenai kelajuan dan kecepatan. Kelajuan adalah panjang lintasan dibagi selang waktu. Nah, untuk kelajuan ini tidak memperhatikan kemana arah gerak benda ya. Sedangkan kecepatan adalah perpindahan yang ditempuh dibagi waktu tempuh. Ingat ya, perpindahan adalah perubahan kedudukan. Nah, kemudian mencari kecepatan, perpindahan yang ditempuh dibagi waktu. Secara matematis, rumus kecepatan dan kelajuan itu memiliki rumus yang sama, yaitu V adalah kecepatan atau kelajuan, V sama dengan S per T. Ya. Sedangkan rumus mencari jarak, S sama dengan tinggal V-nya kita kalikan silang, jadinya S sama dengan V kali T. Kemudian untuk mencari waktu, T sama dengan S per V. Nah, rumusnya harus kalian ingat ya. Nah, keterangannya di mana V adalah kelajuan atau kecepatan dengan satuan meter per second, S adalah jarak atau perpindahan benda, satuannya meter, T adalah waktu tempuh benda dengan satuannya second atau S. Second itu sama dengan detik ya. Kita bahas latihan soalnya. Di sini ada mobil yang menempuh jarak sejauh
80 meter ke arah timur, kemudian bergerak ke arah utara ke atas sejauh 60 meter. Yang ditanyakan adalah A, jarak dan perpindahan yang ditempuh mobil tersebut. Yang B adalah kelajuan dan kecepatannya. Mobil bergerak ke arah timur ya, ke arah kanan sejauh 80 meter dan ke arah utara berarti ke arah atas 60 meter. Yang ditanya adalah jaraknya. Nah, berarti jarak adalah panjang lintasan, maka 80 meter ditambah 60 meter hasilnya 140 meter. Nah, kemudian untuk perpindahan berarti perubahan kedudukan ya. Yang tanda panah hijau dari titik awal ke titik akhir, maka perpindahannya adalah akar dari 80 kuadrat ditambah 60 kuadrat. Hasilnya akar dari 80 kuadrat itu adalah 6.400 ditambah 60 kuadrat adalah 3.600. Hasilnya akar 10.000 adalah 100 meter. Kemudian untuk kelajuan, nah kelajuan tadi adalah jarak dibagi waktu, jarak itu adalah panjang lintasan, maka panjang lintasannya adalah 140 meter dibagi waktu tempuhnya di soal tertulis 20 detik berarti 20 second ya, 20 S, maka 140 dibagi 20 sama dengan 7 meter per second. Nah, untuk kecepatan itu adalah perpindahan dibagi waktu. Nah, perpindahannya adalah 100 meter dibagi waktu 20 second, maka kecepatannya adalah 5 meter per second. Bagaimana? Paham ya? Nah, kita lanjutkan lagi materinya tentang gerak lurus. Dengan gerak lurus ada dua, yaitu gerak lurus beraturan atau GLB dan gerak lurus berubah beraturan yaitu GLBB. Nah, GLB adalah gerak benda pada lintasan lurus dengan kecepatan konstan atau kecepatannya tetap dalam selang waktu tertentu. Nah, dari ilustrasi gambar tersebut melihat bahwa ilustrasi GLB di mana mobil yang bergerak dari detik pertama ke 10 meter, kemudian detik kedua ke 20 meter, dan detik ketiga 30 meter mengalami kecepatan yang konstan atau tetap yang kecepatannya tidak berubah, tidak bertambah, tidak berkurang. Jadi pada GLB ini karena tidak ada percepatan atau perlambatan, maka percepatannya A-nya sama dengan 0. Nah, kemudian gerak lurus berubah beraturan atau GLBB di mana gerak benda pada lintasan lurus dengan kecepatannya berubah secara beraturan. Nah, kecepatannya itu bisa dipercepat atau diperlambat. Kalau tadi GLB kecepatannya tetap ya, tidak berubah, sedangkan kalau GLBB kecepatannya berubah secara beraturan. Nah, dari ilustrasi gambar ini di mana mobil pada detik pertama kecepatannya 5 meter per second, kemudian pada detik kedua kecepatan yang bertambah menjadi 10 meter per second, dan pada detik ketiga bertambah 15 meter per second. Nah, ini kecepatan yang bertambah setiap detik sebanyak 5 meter per second. Oke, lanjut. Ini grafik GLBB ya, dimana GLBB dipercepat. Nah, dari grafiknya di awal itu tidak dimulai dari bawah ya, tetapi ada di tengah-tengah. Nah, itu dimana benda yang sedang bergerak berarti memiliki kecepatan ya, kecepatan sekian. Kemudian benda mengalami pertambahan kecepatan sehingga grafiknya naik ya. Tetapi kalau misalnya bendanya dari keadaan diam berarti grafiknya itu dari titik bawah ya, titik 0. Nah, dari keadaan diam berarti kecepatannya 0, lalu bergerak dengan kecepatan terus bertambah berarti grafiknya naik ke atas ya. Itu hubungan grafik antara kecepatan dengan waktu, di mana benda bergerak mengalami percepatan kecepatan atau GLBB dipercepat. Sedangkan untuk GLBB diperlambat adalah benda yang sedang bergerak mengalami pengurangan kecepatan hingga akhirnya berhenti. Berarti grafiknya dari kecepatan tertentu, kemudian lama-kelamaan kecepatan itu berkurang sehingga grafiknya turun ke bawah sampai akhirnya dia berhenti. Nah, itu adalah GLBB diperlambat ya. GLB dan GLBB ini ada ilustrasi mengenai GLB-GLBB. Yang pertama adalah ticker timer dan tetesan oli. Nah, kalian harus perhatikan perbedaan ticker timer dan tetesan oli. Nah, ticker timer ini adalah di mana mobil, di belakang mobil itu ditempeli kertas yang
Nah, ketika mobil itu bergerak, maka ticker timer akan memberikan ketukan kepada kertas yang menempel pada mobil tersebut. Nah, kalau kalian lihat dari hasil ketukan ticker timer GLB, di mana ketukan tersebut memiliki titik yang jarak antara titik satu dengan titik yang lainnya itu jaraknya sama. Berarti tidak ada perubahan kecepatan ataupun perubahan jarak ya, sehingga GLB itu gerak lurus beraturan dengan jarak dan kecepatan yang konstan. Nah, kalian harus memperhatikan kemana arah gerak benda tersebut ya. Nah, arah gerak benda itu bergerak ke kanan, maka pita ticker timer yang terbaca dari kanan ke kiri ya. Ingat, kalau arah geraknya ke kanan, maka ticker timer dibaca dari kanan ke kiri. Nah, ada beberapa soal yang ticker timernya itu menunjukkan ke arah kiri. Berarti kalian membaca ketukan titik ketukan itu dari kiri ke kanan. Ya, harus dilihat arah geraknya. Nah, pada contoh ini karena arah geraknya dari kanan, maka kita membaca titik ketukannya dari kanan ke kiri ya, dimana yang di lingkar merah itu adalah titik awal. Kemudian jarak antara satu titik ke titik lainnya adalah jarak yang sama. Kemudian untuk GLBB dipercepat, nah kalian lihat dari kanan ke kiri ya. Nah, di mana yang paling kanan itu titik awalnya memiliki titik yang berdempet. Nah, kemudian lama-kelamaan titiknya semakin menjauh. Nah, berarti ini menandakan bahwa mobil bergerak dari awalnya lambat, kemudian mengalami pertambahan kecepatan, sehingga titik ketukannya itu semakin jauh. Kemudian untuk GLBB diperlambat, nah kalian lihat dari kanan ke kiri ya, titik awalnya di sebelah kanan. Nah, dari titik ketukan itu awalnya titiknya jaraknya berjauhan, nah kemudian lama-kelamaan titiknya semakin merapat ya, semakin dekat jaraknya. Ini awalnya mobil bergerak dengan cepat, kemudian mengalami perlambatan atau pengurangan kecepatan sehingga titik awalnya menjadi berdempet. Ya, ini artinya dia mengalami perlambatan atau pengurangan kecepatan sehingga disebut GLBB diperlambat. Oke, sampai sini paham ya? Ingat ya, dilihat dari arah geraknya. Untuk tetesan oli, ini terbalikan dengan ticker timer ya. Tetesan oli itu dimana mobil atau bis mengalami kebocoran pada tangki olinya sehingga ketika berjalan dia akan meneteskan titik oli di jalanan ya. Nah, ini tetesan oli tersebut itu sesuai dengan arah gerak mobil atau bis. Jadi kalau misalnya arah geraknya ke kanan, maka tetesan oli yang terbaca dari kiri ke kanan. Ingat ya, kalau arah geraknya ke kanan, yang dibacanya dari kiri ke kanan. Kalau ticker timer arah gerak ke kanan dibacanya dari kanan ke kiri ya. Nah, kalau tetesan oli dari kiri ke kanan. Nah, paling kiri itu adalah titik awalnya. Kalau kalian lihat, nah kemudian untuk GLB kalian lihat tetesan oli dari titik satu titik berikutnya memiliki jarak yang sama. Berarti mengalami kecepatan yang sama. Ya, sehingga disebut GLB. Nah, untuk GLBB dipercepat, nah awalnya kalian lihat dari kiri ya, karena gerak arahnya ke kanan. Nah, dari kiri titik awal itu jaraknya berdekatan, lama-kelamaan jaraknya menjauh ya ke arah kanan ya. Nah, ini berarti mobil atau bis mengalami pertambahan kecepatan. Ya, itu untuk GLBB dipercepat. Nah, GLBB diperlambat. Nah, kalian lihat dari titik awalnya, kemudian titik berikutnya mengalami jarak yang agak jauh, lama-kelamaan jarak tersebut semakin dekat. Nah, berarti bis tersebut awalnya melaju dengan cepat, tetesan olinya jaraknya berjauhan. Nah, kemudian lama-kelamaan semakin dekat berarti bis mengalami pengurangan kecepatan atau diperlambat ya. Sehingga ini adalah tetesan oli, gambar tetesan oli untuk GLBB diperlambat. Oke, sampai sini paham mengenai ticker timer tetesan oli? Paham ya? Jangan kebalik kalau kalian masih belum paham, ulangi lagi video ini ya. Oke, untuk catatan, ingat ya, titik awal ticker timer dan tetesan oli berkebalikan. Nah, ini lihat dari arah gerak bendanya.
Nah, sekarang rumus matematis GLBB. Nah, tadi kalau GLB rumusnya V sama dengan S per T ya. Nah, untuk GLBB ini rumus yang digunakan jika mencari jarak menggunakan rumus S sama dengan VO kali T, ini plus minus setengah A kali T kuadrat. Nah, untuk GLBB dipercepat, karena mengalami percepatan, maka A-nya bernilai positif atau plus, sehingga rumus jaraknya sama dengan S sama dengan FO dikali T plus setengah A kali T kuadrat. Nah, untuk yang GLBB diperlambat karena dia mengalami pengurangan kecepatan sehingga A bernilai negatif, maka S sama dengan VO kali T minus atau dikurang setengah kali A kali T kuadrat. Nah, mencari kecepatan akhir dengan diketahui kecepatan awal, percepatan dan waktu. Nah, kecepatan akhir itu Vt ya. Maka rumus Vt adalah sama dengan VO itu kecepatan awal plus minus A dikali T. Nah, untuk GLBB dipercepat karena A-nya bernilai positif, maka Vt sama dengan VO plus A kali T. Sedangkan untuk GLBB diperlambat, A bernilai negatif, maka Vt kecepatan akhir sama dengan VO dikurang A kali T. Untuk mencari kecepatan akhir jika diketahui percepatan. Nah, gimana untuk mencari kecepatan akhir yang diketahui jaraknya atau S-nya? Nah, berarti rumus kecepatan akhir adalah Vt kuadrat sama dengan VO kuadrat dikali T plus minus 2 kali A kali S. Nah, di mana GLBB dipercepat, A bernilai positif, maka rumusnya Vt kuadrat sama dengan VO kuadrat kali T ditambah 2A kali S. Sedangkan untuk GLBB diperlambat karena A bernilai negatif, maka Vt kuadrat sama dengan VO kuadrat dikali T dikurang 2 kali A kali S. Nah, di mana keterangannya S itu adalah jarak tempuh dengan satuan meter, VO adalah kecepatan awal m per second, Vt adalah kecepatan akhir satuannya meter per second, A adalah percepatan satuannya meter per second kuadrat, dan T adalah waktu satuannya second S. Nah, untuk mencari percepatan ini bisa menggunakan rumus Vt dikurang VO dibagi T ya. Vt berarti percepatan itu rumusnya kecepatan akhir dikurangi kecepatan awal dibagi waktu. Nah, untuk contoh soal di sini yang pertama, Barkah berangkat ke sekolah menggunakan sepeda motor dengan kecepatan 4 meter per second. Jika ia sampai ke sekolah pada pukul 07.05 dan jarak dari rumah Barkah ke sekolah 6 km, maka Barkah berangkat dari rumah pada pukul. Nah, kita tuliskan dulu diketahui supaya memudahkan kalian mengerjakan soal. Nah, tuliskan diketahui. Yang diketahui yang pertama adalah kecepatannya, berarti V-nya adalah 4 meter per second. Kemudian jarak rumah Barkah ke sekolah, berarti jaraknya itu adalah S sama dengan 6 km. Nah, ini satuannya harus kita samakan dulu karena kecepatan satuannya meter, maka jaraknya kita ubah dari kilometer ke meter. Berarti kilometer ke meter turun tangga 3 ya, berarti dikali 1000 berarti 6000 meter. Kemudian yang ditanya adalah pukul berapa, berarti waktunya berapa lama Barkah berangkat dari rumah ke sekolah ya, berarti yang ditanya adalah T-nya. Nah, berarti ini adalah rumus GLB ya. GLB di mana rumusnya untuk mencari waktu T sama dengan S per V, jarak dibagi kecepatan. Nah, jaraknya adalah 6000 meter, kemudian kecepatannya 4 meter per second. Nah, ini satuannya sama-sama meter di atas dan di bawah ya, berarti meter dibagi meter hasilnya hilang meternya ya, berarti 6000 dibagi 4 hasilnya 1500 dan satuannya tinggal second, berarti waktu yang ditempuh Barkah adalah 1500 second. Nah, untuk bisa kita ubah ke jamnya berarti kita ubah ke menit, berapa menit yang dibutuhkan. Nah, berarti 1 second atau 1 detik itu dibagi 60 ya, karena diubah ke menit karena 1 menit adalah 60 detik ya. Jadi T sama dengan 1500 dibagi 60 menit.
Jadi hasilnya 25 menit. Jadi Barkah berangkat 25 menit sebelum pukul 07.05. Berarti Barkah berangkat pukul 06.40 ya. Jadi jawabannya yang B. Nah, untuk contoh soal kedua, sebuah mobil berjalan dengan kecepatan 20 meter per second direm hingga berhenti dalam waktu 4 second. Jarak yang ditempuh selama pengereman adalah. Nah, jika kalian lihat berarti di sini GLBB-nya adalah yang diperlambat ya, karena awalnya dia bergerak kemudian direm hingga berhenti, berarti mengalami perlambatan. Nah, kita tuliskan yang diketahui V0-nya berarti kecepatan awalnya 20 meter per second, kemudian T waktunya adalah 4 second, dan kecepatan akhirnya karena dia direm hingga berhenti berarti sampai keadaan diam ya, berarti VT-nya kecepatan akhirnya 0 meter per second. Yang ditanya adalah jarak berarti S. Nah, kemudian berarti mobil mengalami perlambatan kecepatan, maka A bernilai negatif. Yang ditanya adalah S, berarti kita harus cari percepatannya dulu ya, karena rumus S VO kali T min setengah AT kuadrat ya, dimana A itu ada percepatan. Kita cari dulu percepatannya, sama dengan kecepatan akhir dikurang kecepatan awal, berarti VT dikurang VO dibagi T. Kecepatan akhirnya 0, kecepatan awalnya 20 meter per second dibagi waktunya T 4 second. 0 dikurangi 20 berarti min 20. Min 20 dibagi 4 hasilnya 5 ya, karena ini nilainya negatif berarti itu menandakan benda tersebut mengalami perlambatan ya. Negatif itu menandakan dia mengalami perlambatan. Oke, kemudian kita cari rumus jaraknya, yaitu S sama dengan VO kali T dikurang setengah AT kuadrat. Oke, berarti V0-nya sama dengan 0 dikali T-nya waktunya 4 dikurang setengah dikali A-nya tadi nilainya 5 ya. Oke, 5 dari hasil perhitungan percepatan, kemudian dikali T kuadrat yaitu 4 kuadrat, sama dengan 0 dikali 4 hasilnya 0 dikurang setengah dikali 5, 4 kuadrat adalah 16, berarti 0 dikurangi setengah dikali 5 kali 16 hasilnya adalah min 40 meter. Nah, ingat ya, tanda min itu menandakan benda mengalami perlambatan, berarti termasuk GLBB diperlambat. Jadi hasil jarak yang ditempuh dari mobil berjalan hingga rem hingga berhenti itu jarak yang ditempuh adalah 40 meter. Soal ketiga, sebuah mobil bergerak dari kecepatan 20 meter per second setelah menempuh jarak sejauh 480 meter, kecepatannya menjadi 12 meter per second. Berapakah waktu yang diperlukan mobil sampai jarak tersebut? Oke, berarti kita tuliskan diketahuinya dik sama dengan kecepatan awalnya berarti 20 meter per second ya. Awalnya dia bergerak kecepatan 20 meter per second, berarti V0-nya 20 meter per second. Kemudian S-nya sejauh 480 meter. Kemudian kecepatannya berkurang menjadi 12 meter per second. Nah, berarti ini GLBB dipercepat apa diperlambat ya? Nah, iya, GLBB diperlambat. Awalnya 20 meter per second, kemudian berkurang menjadi 12 meter per second. Berarti VT-nya sama dengan 12 meter per second ya. Yang ditanya adalah waktu T. Nah, untuk mencari T kita cari dulu perlambatannya ya, karena dia mengalami perlambatan. Berarti perlambatan sama dengan VT min VO dibagi T. Ini maaf ya, garisnya agak ke bawah. Jadi harusnya VT min VO dibagi T. Nah, VT-nya adalah 12 dikurangi 20 dibagi T-nya itu adalah yang dicari. Maka rumus percepatan adalah min 8 dibagi T. Nah, T-nya ini tetap saja ditulis ya, karena ini T-nya yang kita cari. Jadi A-nya itu adalah min 8 per T. Nah, minnya itu menandakan dia mengalami perlambatan ya. Nah, kemudian untuk mencari T kita menggunakan rumus jarak. Apa sih rumus jarak? S sama dengan VO dikali T dikurang karena dia mengalami perlambatan berarti pakai yang min ya. Setengah dikali A kali T kuadrat.
Nah, kita tulis S-nya karena S-nya diketahui. S-nya adalah 480 sama dengan V0-nya 20 dikali T. Nah, ini T kita cari, kita tetap tulis aja T. Dikurang setengah dikali A-nya tadi kita cari adalah 8 per T ya. Nah, berarti A-nya di sini kita tulis 8 per T dikali T kuadrat ya. Tulis aja T kuadrat. Nah, kemudian 480 sama dengan 20 kali T, hasilnya 20T, ditambah setengah 8. Nah, ini 8 per T, T-nya ada di bawah, kita coret dengan T kuadrat. Nah, T kuadrat itu berarti T-nya ada 2 ya. Berarti 8 per T yang T-nya di bawah 8 hilang, kemudian kuadratnya hilang, berarti T-nya tinggal 1. Ya, berarti 8T. Nah, kemudian 480 sama dengan 20T sama dengan, nah tadi setengah dikali 8 hasilnya 4, 4 kali T hasilnya 4T. Nah, maka 480 sama dengan 20T dikurangi 4T hasilnya 16T. Nah, untuk mencari T, 16-nya kita pindah ruas ke kiri sehingga 480 dibagi 16. Nah, ini Ibu ubah T-nya sebelah kiri ya. Maka T sama dengan 480 dibagi 16, hasilnya 30 second. Jadi waktu yang dibutuhkan adalah 30 detik. Oke, sampai sini sudah paham ya? Jika ada yang mau ditanyakan silahkan hubungi Ibu ya. Ibu minta kalian ulangi lagi materi video ini supaya kalian benar-benar paham. Oke, sampai sini dulu videonya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.